ada Indonesian Chef Association. Dan makasih banyak karena beliau ini adalah chef nasional dan internasional. Dan kita pun, Lumbung Indonesia mau bayar berapa ini untuk menjadi konsultan, sampai modulnya pun ada gitu ya. Tapi insya Allah karena sudah kerjasama dengan BEC ya, Bandung Economy Empowerment Center, bekerjasama dengan Lumbung Indonesia, insya Allah setelah progres dari bulan Idul Fitri ini, insya Allah akan ada progres ya. Saya terima kasih istrinya Chef Erik yang selama ini menemani. Mohon maaf kalau saya agak sedikit banyak telepon tentang mengenai UMKM dan mungkin sering diundang ke acara ya Ibu. Terima kasih dengan putrinya yang tercantik, Masya Allah, terima kasih banyak. Dan Pak Ketua mana Pak Ketua? Tapi udah pada kenal sih, ngapain ya? Lagi makan Pak Ketua. Ucapan terima kasih karena Lumbung Indonesia berdiri ini berkat beliau juga, walaupun kita sering kontroversial dalam berbagai hal. Tapi kan tiada lain hanya ingin membangun gitu ya, kayak wajar lah kalau ada sedikit ini ya berbeda pendapat. Beliau ini yang sangat membantu saya, support saya, sudah seperti kakak saya sendiri yang Masya Allah udah gak bisa dikatakan ya. Beliau juga udah banyak berbuat lah untuk Lumbung Indonesia. Mas Rinto, mana Mas Rinto? Makasih banyak, ini tim 5 ya, tim udah tipis satelit ya, udah urusin UMKM. Makasih banyak ya, selama ini udah direpotin dan selalu menemani kita. Kadang-kadang pergi ke luar kota bertiga karena pertama supaya aman, ketiga biar tidak terjadi fitnah. Terima kasih ya, aman Sentosa ya, makasih banyak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jadi perkenalannya saya udah diinikan. Jadi ada Pak Padli di sini, ada Pak Bambang. Mana Pak Bambang nggak ada ya? Pak Bambang nggak ada, sayang sekali. Jadi Agavi juga nggak datang ke sini bagian kasir. Pak Asep, Pak Asep, walaupun bagian belakang tapi selalu oke lah ya, tercanggih. Terima kasih, walaupun kita baru kenal udah seperti keluarga. Makasih Pak Asep. Kadang-kadang saya suka sibukkan dengan manakib ya. Perlengkapannya, terima kasih. Saya ada beberapa hal yang harus saya ungkapkan di sini selama setahun Lumbung Indonesia ini berdiri ya gitu. Tiada lain saya punya harapan bahwa bagaimana gitu ya untuk bisa melakukan sesuatu hal di masa pandemi. Jadi sebetulnya wacananya sederhana, yang seperti saya sering sampaikan bahwa saya itu bukan siapa-siapa, saya juga bukan orang hebat, tapi saya juga ingin hanya punya satu niat saja, yaitu ingin mencoba membantu para pedagang kaki lima awalnya gitu kan. Saya sering melihat pedagang kaki lima yang dimana pada saat itu bahkan serentak di rumah saja dan mereka tidak bisa makan, untuk hidup pun tidak bisa. Bahkan saya tuh sampai berpikir, ya Allah, saya ketemu dengan ada pedagang keripik datang ke rumah sampai jualan, sampai tidak beli pun dia ingin ditukar beras gitu. Jadi banyak hal di masa pandemik ini yang membuat saya kan bisnis properti, bisnis tour and travel. Selama ini saya alhamdulillah ya, mungkin ada sisa-sisa tabungan gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang seperti pedagang kaki lima, seperti UMKM atau pengusaha kecil, dia tuh gimana gitu sampai harus di rumah saja? Karena banyak sekali yang saya lihat, ada pedagang cilok, cireng, segala macam itu saya lihat biasa di sekolah sampai nangis-nangis, dia tidak bisa untuk beli makan saja sehari itu tidak bisa. Saya bilang, ya Allah, ya Allah, saya punya niat, ya Allah, tolong gimana caranya supaya saya itu bisa membantu orang-orang ini, walaupun saya kan bukan orang kaya gitu kan, saya bilang. Tapi kan bukan masalah kaya tidak kaya, ternyata masalah niatnya mau nolong atau tidak gitu. Jadi bukan masalah uang di sini ternyata. Karena kalau saya punya niat saja, saya bikin bentuk komunitas, bikin saya punya teman-teman gitu ya. Saya pernah nge-share, saya sekali aja nge-share jualannya teman. Terus saya share lagi ke grup, tiba-tiba laku semua. Ada satu kebahagiaan buat saya. Satu kebahagiaan saya telah menolong teman saya. Saya pun juga senang karena saya pun dapat profit di situ. Nah, disitulah saya mulai muncul pikiran saya, waduh, lagi posisi lagi pandemi ini, berarti ini harus kayaknya kita membahagiakan orang lain, kok saya pun jadi ikut bahagia. Oh, artinya berarti saya harus concern di sini karena properti sepi, travel udah pasti tutup, siapa yang mau pergi keluar kota ya, Pak Denis, udah sampai saya vakum semuanya. Sampai saya pun sedih, harus bisa merumahkan teman-teman, tapi saya pun ngegaji gimana caranya gitu ya, Pak Denis, saya sempat pusing gitu. Nah, akhirnya saya konsentrasi
konsentrasilah di situ ya. Nah, setelah konsentrasi di situ, saya dipertemukan orang-orang hebat. Salah satunya adalah pertama saya orang terdekat dulu, saya telepon Pak Ketua, saya telepon teman-teman terdekat saya, Ko Peter, semua orang-orang yang Ko Paulus, teman-teman Lause, semua, dan sampai saya kenal dengan Teh Feby, sampai Teh Feby pun mengenalkan dengan Chef Eric ya, dengan karena kebetulan teman Aboy kan. Gimana caranya supaya saya bikin komunitas dan UMKM. Nah, dari situlah saya mulai berpikir bahwa ini berarti saya harus mengembangkan di sini, karena dengan melalui teman-teman ini saya gabungkan. Belum kepikiran itu komunitas, karena kan waktu itu dengan Pak Ketua hanya BEC saja, Bandung Economic Empowerment Center. Jadi nggak kepikir meluas ya. Dari situ akhirnya bikin sedikit-sedikit teman-teman, tapi ngumpul jadi banyak gitu ya. Akhirnya jadi serius lah, namanya Lumbung Bandung awal itu, karena pikirnya hanya untuk kebutuhannya untuk wali kota Bandung, dengan Pak Wali yang membutuhkan untuk UMKM. Yang ini juga Masya Allah banyak parcel-parcel yang ya Allah Pak Wali sangat support sekali, sampai ini katanya langsung ucapannya dari Pak Wali Kota, beliau yang bayarkan pakai UMKM itu, katanya bagikan ke keluarga Lumbung Bandung sama Lumbung Indonesia, katanya sama ini BC. Ya Allah, makasih banyak Pak Wali. Jadi meluasnya Lumbung Indonesia adalah setelah ketemu Bu Menteri, saya kan udah kenal 12 tahun kan dengan Bu Menteri itu, Ibu Sri Supani Bahlil, mungkin yang ada di grup sering saya share, dan bahkan yang udah pernah ketemu mungkin Chef Eric dan keluarga besar Dapur Mika Cinta. Beliau Bu Menteri pernah kesini sekali, beliau dengan nyaman makan, wawancara, ketemu UMKM, nyanyi-nyanyi di tempat ini. Berkah menurut saya, karena mendatangkan istri menteri itu tidak mudah kalau bukan karena hubungan emosional ya. Artinya ya walaupun bukan masalah pejabatnya ya, tapi kan pasti ada protokoler yang ketat. Kedua juga dalam hal apa mengundang kan, karena kebetulan saya juga dekat dengan beliau, udah seperti kakak adik. Kedua juga saya juga dengan mengundang Ibu Wagub juga ke sini bukan hal yang mudah. Tapi ternyata kalau Allah sudah gerakan, semua tidak ada yang tidak mungkin. Saya pertemukan orang-orang hebat ini bukan karena kehebatan saya, tapi memang karena Allah yang gerakan. Dan itulah di situ saya ingin konsentrasi, saya ingin membantu, niat saya juga ingin membantu para UMKM, petani, peternak, nelayan, dan insya Allah nanti akan saya bekerja sama di sini untuk restoran ikan segar, karena kebetulan saya kepala dinas yang kenal Provinsi Jawa Barat, kebetulan tetangga saya juga, kebetulan juga masih anak buahnya Kang Emil. Di sini setelah survei dia tertarik, insya Allah mungkin kita tinggal bahas aja kerjasamanya seperti apa. Dan kedua, ada hal besar lagi yang harus saya sampaikan, Pak Dedi, Agilang, Pak Ketua, dan semuanya. Saya ada kabar baik dalam beberapa hari ini. Saya 2 hari yang lalu, saya ketemu dengan Pak Nandang. Tahu Pak Nandang itu GM Kagum Group. Nah, yang udah pernah tahu dan ketemu kan pernah di link di sini sebelum saya memutuskan untuk MOU di sini. Saya udah ketemu dengan Pak Nandang. Pak Nandang memberikan saya surprise, Pak Dedi. Saya tuh kan sibuk telepon Pak Dedi kemarin. Pak Dedi sini, Pak Dedi, saya mau cerita. Saya tuh mau cerita bahagia apa coba? Yang menyaksikan kebahagiaan saya ya Pak Boheni sama Teh Sultan, karena kebetulan lagi ada, dan Pak Ketua. Jadi Hotel Dalipan ini kan mau dibuka nih di pinggir jalan. Tahu restorannya kan? Di sini yang pas masuk lebih besar kan tempatnya, lebarnya dengan kita. Kan kita sempat, Bu Hen tuh sempat ngomong-ngomong gitu yang ngurung, Ibu lihat itu masa katanya Hotel Dalipan buka, katanya gimana kita Ibu gini. Kita katanya karena ini buka terus tiba-tiba dia buka. Bu Hen, sebentar, masa sih? Iya, itu udah buka. Pas saya lihat, oh iya ya buka ya. Tapi saya diem aja. Ya Allah, kalau memang masih rezeki, kalau memang saya masih dagang di sini untuk cafe shop atau apa, ya Allah semoga bisa bersinergi. Di dalam hati saya tuh lagi mikir gitu. Tiba-tiba Bu Hen ya, Pak Nandang, ibu sini sebentar katanya. Saya mau bicara apa? Bu sini ke depan, saya tuh mau ngajak kerjasama sama ibu. Kenapa nggak bilang? Kenapa memangnya? Udah katanya ini UMKM, katanya di situ dipajang-pajang aja Bu, katanya di restoran saya katanya di depan. Serius? Saya bilang iya. Saya bilang, aduh gimana sistemnya kan, karena nggak mungkin kalau kita sewa lagi apa gimana. Nggak usah. Sistem chef profesional aja 20% katanya gitu. Waduh, saya bilang ya Allah terima kasih banyak ya Allah sama Chef
kan pembukaan Lumbung Bogor, jadi saya belum cerita nih. Di grup juga biasa saya share kan. Ini saya belum share karena ini pinginnya surprise disampaikan pada hari ini. Jadi kita punya kesempatan berjualan di pinggir jalan ini, di depan di restorannya. Karena terus kebetulan Pak Nandang ini kenal baik dengan Kokeng. Kokeng Sukarya Tanzil itu udah seperti koko saya, udah tetangga, udah sama seperti Kopentel 15-16 tahun kenal. Yang punya gedung Seruni, tahu Seruni foto? Gedung Seruni itu punyanya Kokeng dan teman baiknya Pak Nandang. Begitulah Allah bekerja. Begitulah Allah selalu mengabulkan doa-doa, bukan hanya doa orang yang dizolimi, tapi doa-doa orang yang punya niat baik. Dan saya percaya ini bukan karena kehebatan saya, ini semua Allah atur semuanya. Amin. Saya diketemukan orang-orang baik, disuruh, bahkan Kokeng itu sampai bilang, Lin ini di gedung saya katanya pakai aja UMKM 1 lantai katanya. Bentar kok, saya konsentrasi dulu di sini di Naripan karena saya udah brandingkan di Naripan. Kalau bisa katanya udah Kagum Group aja seluruh hotel Kagum Group ada UMKM. Kita kerjasama. Coba bagaimana Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Nah, ini berita kabar baik yang kedua. Berita baik yang ketiga. Masya Allah, kita tunggu azan dulu ya.